dan mendapatkan tidur yang berkualitas. Tidur yang berkualitas menunjukkan tubuh anak kita ini melakukan perbaikan-perbaikan. Yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya sebagai penyemangat buat saya untuk membuat konten-konten video yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Berjumpa lagi dengan saya Pak Bas, dan salam kenal kepada Anda yang baru saja menemukan channel YouTube saya. Salam kenal dari saya Pak Bas. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara merubah pola tidur anak autis. Mayoritas anak autis pernah mengalami masalah pola tidur. Bahkan anak autis yang levelnya sedang dan parah, terkadang pola tidur mereka itu terbalik. Siang itu mereka tidur, malam dia begadang. Zaki anak saya, Zaki ini juga mengalami masalah di pola tidur. Dengan masalah pola tidur yang kacau, tidur malamnya itu jam 2 pagi. Kemudian bangun jam 9, jam 10. Karena kebutuhan Zaki juga, waktu itu Zaki mau saya kenalkan ke bangku sekolah. Dan juga faktor dari usianya yang semakin besar. Sehingga saya merasa perlu untuk melakukan sesuatu yang sedikit memaksa kepada Zaki. Bagaimana dia itu bisa bersosialisasi dengan teman-temannya kalau yang lain anak normal, anak tipikal itu main, Zaki malah tidur. Yang lain sudah pada tidur, Zaki baru bangun. Bagaimana bisa menghirup udara di pagi hari yang segar, udara di pagi hari yang banyak oksigen yang sangat baik buat kesehatan, ini malah tidur. Bagaimana oksigen ini bisa tercukupi ke otaknya, bagaimana otaknya bisa berkembang kalau pagi tidur, di mana otak itu merupakan organ yang paling boros terhadap oksigen. Saya coba bawa Zaki ke dokter spesialis anak. Di sana saya diberikan melatonin. Saya ikuti petunjuknya. Bangun jam 9 malam, kemudian saya kasih makan, kemudian saya kasih melatonin. Kemudian Zaki ini ngantuk, kemudian saya bobokkan, dia itu bobok, dia tidur, cuman tidurnya sekitar 20 menit. Setelah itu dia itu bangun lagi, main lagi. Malah diberikan melatonin, periode tidurnya tambah molor. Biasanya dia itu tidur di jam 2, jam 3 malam, dia ini malah tidurnya molor jam 7 atau jam 6. Saya terus ikuti petunjuk dokter sampai obatnya habis. Tapi pola tidurnya tidak ada pengembangan, malah semakin terbalik. Dia itu lebih banyak tidurnya di siang hari ketimbang malam hari. Saya stop. Kemudian saya jadi berpikir mungkin ini harus dilakukan secara sedikit memaksa kepada Zaki. Waktu itu Zaki masih usia 6 sampai 7 tahun. Di situ belum ada kotak mata, masih hiperaktif, masih sering tantrum. Ketika pagi jam 6 saya hampiri dia, saya lihat dia itu sangat tidur pulas. Saya bisikan kepada Zaki, "Nak, kamu akan tetap seperti ini sampai usiamu belasan tahun, atau kamu rubah pola tidurmu, Abi bantu. Start mulai dari sekarang. Nunggu apa lagi, nak?" Kemudian saya ganggu tidurnya. Saya klitik-klitikin, kemudian tangannya itu saya gerak-gerakkan, kakinya saya gerak-gerakkan, badannya saya guling-gulingkan. Nah, ini tidak ada respon, dia itu tetap tertidur pulas. Saya kritikin itu dia tertawa, cuma mulutnya yang tertawa tapi matanya tetap merem. Saya jadi mikir gimana caranya Zaki ini biar tidak tidur di jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 pagi. Saya gendong dia, kemudian saya bawa dia ke terik panas matahari. Nah, di sana dia itu tidak ada respon. Biasanya kalau orang itu tidur di bawah kena panas matahari itu kan bangun. Ini ndak, mungkin karena dia itu kecapean. Tetap enak tidur. Kemudian saya cari air, kemudian saya basuh itu mukanya. Nah, dia itu sudah mulai mau bangun seperti anak yang mau nangis, cuman saya tetap guyonin dia supaya tidak nangis. Saya ajak dia main. Di situ ada lidi, itu ikatnya itu saya buka, kemudian
Zaki saya suruh main menancapkan lidi ke pasir satu-satu di panasnya matahari. Nah, setelah lumayan lama main, saya bawa dia pulang. Di rumah, saya kasih dia makan dengan porsi sedikit dan minum dengan jumlah yang banyak. Biasanya kalau kekenyangan itu tidur malah tambah jadi. Kemudian kalau sedikit makan lebih banyak terjaga. Kalau makan kenyang kan ngantuk, tapi kalau makan sedikit terus minum banyak, ini ngantuknya tidak begitu dekat. Setelah itu saya ajak dia main lagi. Kalau sudah jam 11 atau 12 atau jam 1, saya itu biasanya menidurkan dia. Jadi jam 12 saya mandikan dia, kasih makan sedikit supaya tidurnya tidak terlalu panjang di siang hari. Pas itu Zaki sudah ngantuk. Nah, saya tidurkan dia, kemudian saya berikan dia tidur cuman 20 menit. Kenapa? Karena takut malamnya molor. Tidur siang itu minimalnya 15 menit, maksimalnya 20 menit. Setelah 20 menit, Zaki ini saya bangunkan. Nah, Zaki ini tidak mau bangun seperti di pagi hari tadi. Nah, saya juga melakukan hal yang sama. Saya ambil air, saya basuh itu mukanya. Nah, dia itu bangun. Seperti anak yang mau nangis. Nah, cuman saya tetap guyonin, saya ajak main. Nah, sorenya juga begitu. Saya tuh menjaganya supaya tidak tidur. Dengan mengajak main apa aja. Yang penting Zaki ini tidak tidur di sore hari. Sampai saya itu kehabisan cara dan sampai baju bagian depan sini ini basah karena saya basuhi mukanya. Saya terus mengajaknya main sampai jam 7 malam. Kalau jam 7 malam itu saya kasih dia makan, kemudian saya ajak dia bobo. Saya tidurkan dia dengan posisi yang dia sukai. Dengan berjalannya waktu, terkadang Zaki ini molor bangun paginya atau molor di tidur malam harinya. Terkadang juga bangun di tengah malam. Kalau bangun di tengah malam, saya itu tidak menghidupkan lampunya. Jadi kalau Zaki sudah tidur di jam 7, jam 8 malam, saya itu mematikan lampunya. Saya tetap konsisten. Kalau jam 6, mesti saya bangunkan. Kalau jam 7, jam 8, mesti Zaki saya suruh tidur. Zaki, bobok, bobok. Dengan pola tidur yang normal, tingkat keparahan autisnya semakin menurun. Anak menjadi semakin sehat dan sosialnya bisa kita arahkan, mengajak main dengan teman sesamanya. Dalam artian masa adaptasi pada pola tidurnya yang baru. Begitulah Bapak dan Ibu trik atau cara yang saya lakukan terhadap Zaki anak saya dengan mempertimbangkan kesehatan kepada anak. Jadi kalau anak belum sehat, belum fit, jangan dilakukan dulu. Disehatkan dulu, nunggu sehatnya dulu. Dan ketika masa adaptasi perubahan pola tidurnya, saya memberikannya tambahan suplemen untuk daya tahan tubuhnya, serta memperbanyak minumnya di pagi hari dan di siang hari. Sementara di sore hari, saya kurangi minumnya supaya di malam harinya tidak terganggu tidurnya karena pipisnya, pampersnya yang basah atau dia ngompol. Dan ketika anak kita sudah tidur pulas di jam-jam 8, jam 9, saya mematikan lampunya dengan harapan otak anak itu bisa memproduksi melatonin sendiri. Tidur dalam kondisi tanpa cahaya sedikit pun. Kalau anak tidur di dekat jendela, nah jendelanya kita tutup atau kita pasang kordennya. Dengan bertambahnya usia, diharapkan anak bisa tidur dan mendapatkan tidur yang berkualitas. Dengan tidur yang berkualitas menunjukkan progres anak kita ini berjalan dengan baik. Tidur yang berkualitas menunjukkan tubuh anak kita ini melakukan perbaikan-perbaikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe ya, like dan share serta komen. Dan mari kita doakan anak kita, semoga anak kita disegerakan kesembuhannya sesegera mungkin, anak kita dan seluruh anak autis di dunia tanpa terkecuali. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.